Jadi laba-laba betina ni Pak Ibu, setelah dia membangun sarang, dengan laba-laba jantan itu kan tinggal duduk saja di sarang itu langsung mereka kawin. Setelah kawin, itu laba-laba betina langsung membunuh laba-laba jantan. Untung tak jadi laba-laba, Pak. Ya, Pak. Jadi laba-laba betina aku Pak bagak. Ya kan? Begitu sudah dikawini, langsung yang jantan ku bunuh, Pak. Itu nasib laba-laba jantan tu, Pak. Jadi ada Pak kan yang sadengi itu sabanta saya rumah, tu laba-laba jantan tu. Iya, Pak. Laba-laba jantan tu marasai, Pak. Itu marasai. Lah sudah kawin Pak nyugigi sampai mati. Tak taluk melawan, no, Pak. Tak taluk melawan. Itu. Kalau ada apa-apa yang takut je ibunya, kayaknya saringi di ibu tuan tu semedek. Tu laba-laba jantan tu. Begitu, Pak. Nah. Nah. Lalu, hebatnya laba-laba ni, Bu, ya. Setelah dia kawin, lalu dia melahirkan anak, yang jumlah anak itu mencapai puluhan ribu kadang-kadang, Ibu, anaknya tu. Banyak, ribuan anaknya. Dia taruh di tempat kecil. Kan nampak Ibu sarang laba-laba, anaknya kan ketik kayak anak. Ketik ya. Itu ribuan dalam tu. Hasil penelitiannya, Pak Ibu, itu hanya 1/3 anak laba-laba yang hidup. 2/3 mati saling injak di dalam itu. Itu kenapa rumah tangganya disebut rumah tangga yang paling hina. Bagaimana rumah tangga paling hina? Rumah bocor. Enak. Diri. Ketek. Suami istri bacakak tiap hari. Ya toh? Tak tentu mana yang pemimpin rumah tangga tu loh. Anak bapijak-pijak, batangka-tangka sampai mati. Itulah kepemimpinan yang buruk, yang hanya keributan yang ada dalam koloni itu. Jadi kalau ada pemimpin yang rakyatnya tiap sebentar saja itu heboh, yang rakyatnya tak pernah damai, rakyatnya selalu rusuh, rakyatnya yang selalu gaduh, itu pemimpin laba-laba. Ada pemimpin begitu, Pak. Kadang sengaja rakyatnya diadu-adu. Supaya rakyat kau bacakak, batangka. Pemimpin yang baik itu seperti semut dan lebah tadi. Tapi kalau ada pemimpin begitu, bikin gaduh. Ya, kebijakannya bikin gaduh, bikin orang heboh. Itu ndaklah tu. Maka disebut sebagai rumah tangga yang paling buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Sekretaris, Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan Dinas Pertanian Kota Padang, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam Al-Qur'an Bapak Ibu dari 114 surat ada 5 surat yang diberi nama Allah dengan nama binatang. Ya. Jadi ada 5 surat yang diberikan nama binatang. 1 surat Al-Baqarah. Nah, surat yang kedua ya, artinya sapi. Ada surat An-Nahl, lebah, surat yang ke-16. Ada surat An-Namal, semut, ya, surat yang ke-27. Ada surat Al-Ankabut, ya, laba-laba. Laba-laba. Surat yang ke-29. Dan ada surat Al-Adiyat, wal adiyati dabahaya, kuda artinya Ibu. Surat yang ke-100. Jadi dari 114 nama surat, ada 5 surat namanya hewan, binatang. Dari 5 itu
2 hewan ternak, sapi dan kuda. 3 serangga. Yang serangga itu ya lebah, semut, laba-laba. Ya. Menariknya Bapak Ibu ya. Dari ketiga hewan yang dijadikan ya nama surat dari jenis serangga ini, ketiga-tiganya bicara tentang kepemimpinan. Hebatnya Ibu. Jadi lebah, semut, laba-laba itu bicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan lebah, kepemimpinan semut, kepemimpinan laba-laba. Menariknya lagi, 3 surat yang namanya serangga yang bicara kepemimpinan, pemimpinnya semuanya perempuan. Lebah itu pemimpinnya perempuan. Ya. Perempuan. Makanya kata Allah nanti ya ittakhizi minal jibali buyuta. Ittakhizi itu perempuan. Wakuli wasluki itu perempuan. Jadi pemimpin lebah itu perempuan. Semut juga perempuan. Waqalatin namlah, berkatalah ratu semut. Namlah. Ya. Jadi perempuan juga pemimpinnya. Laba-laba juga perempuan juga. Ya. Makanya kata Allah di surat Al-Ankabut ayat 41 itu nanti ya ittakhazat baitan kama salil ankabut ittakhazat baitan, seperti laba-laba yang membangun rumah. Ittakhazat itu perempuan. Jadi 3 serangga ini Bapak Ibu, menariknya hidupnya berkoloni. Ada pemimpin. Pemimpinnya perempuan semua. Tapi dari 3 kepemimpinan ini, 2 dipuji Allah. Lebah dan semut dipuji. Tapi laba-laba dicela oleh Allah. Maka disebut kepemimpinan terburuk, ya, koloni terburuk itu kata Allah laba-laba. Inna auhanal buyut labetul angkabut. Koloni terburuk itu koloni laba-laba. Nah, kita akan bahas ketiga ayat ini, Bapak Ibu ya, ketiga surat ini untuk kita belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana kita mengatur orang banyak dengan baik, belajar dari lebah, belajar dari semut, tapi jangan seperti laba-laba. Nanti ada ya perangai-perangai buruk laba-laba yang ibu-ibu tidak boleh contoh, Bapak Ibu tidak boleh contoh. Oke. Kita akan lihat surat An-Nahl dulu ya, cerita tentang lebah. Apa kata Allah ayat 68-69 ya, yang bercerita tentang bagaimana kepemimpinan lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Summa kuli min kulis samarat fasluki subula rabbiki zulala yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi zalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Dan Tuhan memberikan wahyu kepada lebah. Jadi satu-satunya hewan yang dapat wahyu itu lebah. Jadi Allah memberikan wahyu kepada lebah agar dia memerintahkan anggotanya membuat rumah di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang tinggi. Lalu dia memerintahkan pasukannya, makanlah dari segala jenis buah-buahan, dan ikutilah jalan Tuhanmu dengan mudah. Keluar dari perutnya minuman yang beraneka ragam warnanya, yang di dalamnya obat bagi semua penyakit yang ada pada manusia. Dan itu sesungguhnya menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, ini lebah satu ya. Jadi lebah ini Bapak Ibu, koloninya itu rata-rata sampai 60.000. Itu koloni lebah itu begitu, 60.000. Ada yang 10.000, 20.000. Dan lebahnya ada 2. Ada lebah pekerja, ada lebah pencari madu. Dan hebatnya yang bekerja dan yang mencari madu itu perempuan, ibu-ibu. Yang lebah jantan ke Pak, paduknya apa makan tu lalu jo ibu-ibu. Nah, tu kerajonya. Jadi kalau apa-apa dan cetu, makan tu lalu je ibu kerajonya. Ah tu laba jantan tu. Ya.
Iya Pak. Jadi yang bekerja itu hebatnya Pak ya. Ternyata yang bekerja itu lebah itu betina Pak. Itu kenapa kuli wasrabi yakhruju min butuniha itu semua perempuan. Anittakhizi minal jibal, ittakhizi itu perempuan. Jadi lebah itu dalam koloninya itu ada lebah ya yang pekerja perempuan. Ada lebah yang mencari madu perempuan. Yang lebah jantan hanya menunggu dan makan saja yang dapat oleh yang betina. Ya, itu kenapa ratu lebah ini kemudian banyak ya lebah jantan itu yang dimarahinya, yang bahkan diusirnya, bahkan digigitnya, dibunuhnya. Memang lebah jantan kok parasit Bapak Ibu. Ya, pekerjaannya hanya makan, menghabiskan yang didapat oleh ibu-ibu. Ya. Jadi kalau ada ibu dapat suami itu pi jangan kecek labah jantan udah ya. Ya, tapi memang begitu Bapak Ibu. Perangai labah tuh begitu. Nah, labah ini koloninya dipimpin oleh seorang ratu. Biasanya badannya paling gadang tuh Ibu ya, yang ratu lebah. Dan ratu lebah nih Bapak Ibu, dia tidak kemana-mana. Ini hebatnya nih. Jadi ratu lebah ini hanya diam di sarang. Tapi dia memanage jalannya itu anggota. Jadi siapa yang bekerja membangun sarang, dia menentukan. Seperti apa sarang dibangun, sebanyak apa lubang-lubang yang akan disiapkan untuk anak-anak, itu dia yang membangun. Dia yang mengatur. Yang lebah jantan, yang ratunya, yang an-nahalnya itu. Lalu yang bekerja mencari makanan, itu terbang ke sana kemari. Cari makanan, kumpulkan makanan, bawa balik ke sarang. Dan hebatnya Bapak Ibu, lebah yang mencari makanan itu terbang itu sampai ratusan ribuan mil terbangnya. Itu tidak pernah pulang tersesat. Tidak pernah pulang tersesat. Kenapa? Karena lebah betina tadi, yang ratu tadi, dia mengirim sinyal ke semua anggota. Jadi, lebah betina itu Ibu, dia punya sinyal, dia semacam tower. Ya. Dialah yang itu kenapa lebah itu bikin sarang diperintahkan Allah di bukit-bukit, di gunung-gunung, di kayu-kayu, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang tinggi. Karena mereka butuh sinyal. Jadi Bapak Ibu, lebah itu butuh sinyal. Itu makanya di kota kini lebah jarang bersarang. Kenapa tak gaduh sinyalnya sinyal HP Pak? Iya. Sinyal HP itu mengganggu sinyal lebah tuh Bapak Ibu. Itu makanya takut ya kita tidak menemukan lagi lebah bersarang di kampung-kampung sekarang. Dulu di rumah-rumah gadang di kampung banyak lebah bersarang Bapak Ibu. Ini tidak ada lagi. Kenapa? Sinyal dia diganggu dengan sinyal HP. Maka banyak lebah itu yang mati mungkin tersesat dia. Dia sinyalnya harus full. Makanya dia disuruh Allah bikin sarang di bukit, di gunung, di atas pohon dan tempat yang tinggi. Karena makanya perintah Allah fasluki subula rabbika. Fasluki itu silik itu kabel artinya Pak Ibu. Ya, silkun itu artinya semacam kabel. Kan kabel itu ada yang tampak, ada yang tidak. Maka ada namanya apa itu Pak Ibu ya? Gelombang apa namanya itu? Elektromagnetik ya. Nah, jadi lebah itu punya gelombang elektromagnetik Pak Ibu. Yang itu dikirimkan. Jadi kalau ratunya nanti pergi, nanti mati semuanya tuh. Dia tidak bisa lagi berkumpul tuh. Hilang kontak. Maka ratu lebah ini tidak boleh kemana-mana. Dia disarang saja. Karena dia pusat sinyal. Hebat lebah ini kehidupannya Pak. Jadi lebah ini Bapak Ibu mencontohkan kepemimpinan yang manajer yang hebat. Jadi dia tidak perlu mengontrol anggotanya ke lapangan. Dia cukup duduk di kantor, di ruangan dia, tapi anggota bekerja dengan sistem yang sudah tertata dengan baik. Masalah lebah itu Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu sebagai manajer yang baik, tidak perlu juga harus dicari itu ke ruangan siapa bekerja, siapa tidak. Bikin sistem yang baik. Dengan sistem itulah semua akan bekerja. Karena ada orang Pak Ibu pemimpin ini bukan pemimpin yang baik, orang bekerja ada adoinyo. Kalau tidak adoinyo,
Orang nak kerajo le, Pak. Kalau ndak ada Pak kepala dinas, bak kartu anggota saja Pak. Ya kau, nan dilapau, ne merokok, ne mota. Pitibo Pak kepala dinas. Oh, mantap sado kerajo ya, Pak. Itu bukan ya manajer yang baik. Lebah ndak begitu. Lebah dia duduk saja di sarangnya. Tapi anggota berterbangan ribuan mil mencari kebutuhan mereka, menyelesaikan tugas mereka dan kembali semua tanpa ada yang tersesat. Karena semua bekerja dengan sistem. Itu hebatnya lebah tuh, Pak. Ya, makanya kalau pemimpin yang baik itu tidak selalu harus belusukkan, tidak perlu. Itu dulu, Pak, ya. Ya, tidak perlu harus belusukkan. Yang ada kalanya perlu belusukkan, tapi tidak perlu. Lebah tidak ada belusukkan. Lebah dia duduk saja di sarangnya, di tempat tinggalnya, tapi semua bekerja dengan baik. Ya, karena sistem dibangun dengan baik. Ya, sebenarnya kalau sistem dibangun, orang bekerja dengan sistem. Bukan karena takut, bukan karena hormat kepada personnya, tapi karena sistemnya yang jalan dengan baik. Ini tipikal kepemimpinan yang baik. Dan Bapak Ibu, kan lebah itu kata Allah binatang yang dapat wahyu ya. Dan hebatnya Bapak Ibu, ketika dia dapat wahyu, dia membangun sarang di tempat yang tinggi. Ya Pak ya? Dia tidak pernah membangun sarang di tempat yang rendah, Pak. Di tempat-tempat kotor apalagi seperti lalat enggak. Iya, dia tempat tinggi, Pak. Kenapa tempat tinggi? Karena itu menunjukkan kemuliaan. Pemimpin yang dekat dengan wahyu, dia akan tinggi tempatnya, Pak. Tapi pemimpin yang jauh dari wahyu, dia akan direndahkan oleh anggotanya sendiri. Makanya lebah sarangnya dibikin di tempat yang tinggi karena wahyu. Pak, pemimpin yang baik, yang saleh, yang dekat dengan Al-Quran biasanya dihormati, Pak. Karena dia akan ditinggikan otomatis. Tak mungkin pemimpin yang saleh, taat, dekat dengan Al-Quran, agamanya baik, yang dihinakan orang. Mustahil. Pasti ditinggikan orang. Itu kenapa lebah disimbolkan tempatnya tinggi. Wa mimma ya'rishun, di tempat-tempat yang tinggi. Karena wahyu. Wahyu, Pak. Makanya Bapak kalau mau jadi pemimpin yang dihargai, dihormati, Bapak, makanya sesuaikan perilaku Bapak dengan aturan agama. Kalau Bapak tidak menyesuaikan perilaku dengan agama, langsung rendah. Percayalah. Tuh, lebah menunjukkan begitu. Lalu lebah itu tidak pernah merusak. Dimanapun hinggap, tidak pernah mematahkan ranting, Pak. Cobalah Pak perhatikan, lebah. Ini wahyu. Orang kalau dekat dengan wahyu, Al-Quran tuntunannya, dimanapun hidup, dimanapun ada, dimanapun bekerja, tidak akan pernah meninggalkan masalah dengan orang lain. Yang sering bermasalah dengan orang itu, Pak, karena jauh dari wahyu. Maka pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, yang dekat dengan agama, ketika dia pergi itu, Pak, pasti orang kehilangan. Tapi kalau pemimpin yang jauh dari tuntunan agama, Pak, pindah Pak tuh. Tak tanggung Pak, sujud syukur kawan sebagian. Apalagi memotong ga tunjang tiap sabanta saya kerajo tuh. Ya ada pejabat ke memotong tunda saya tiap sabanta nah. Pindah Pak tuh. Tak tanggung gadang hati. Ya sujud syukur begitu. Kenapa? Wahyu. Lebah di mana hinggap tak pernah mematahkan ranting, Pak. Kenapa? Wa auha rabbuka ilan nahal. Karena lebah itu mendapat wahyu. Hingga hidupnya tidak akan pernah merusak dimanapun dia hidup. Tuh. Yang ketiga, lebah itu mengeluarkan kata Allah, syifa. Minuman yang bukan hanya enak, tapi menyehatkan. Obat. Masya Allah, Pak ya. Jadi madu itu mengobat semua penyakit, Pak. Ya, Allah yang kasih itu. Yang kasih garansi bahwa madu itu obat. Ya. Tapi ada madu yang mendatangkan penyakit kalau madu itu madu asli. Ya, kalau madunya madu palsu itu obat. Kalau madu asli itu penyakit. Apa beda madu asli dan madu palsu? Kalau madu palsu itu dibawa pulang, senyum ibu. Itu palsu madunya. Kalau asli dibawa pulang, lah dia mengambil ibu langsung, Pak. Itu madu asli itu. Ya. Iya. Tapi ibu harus paham. Kenapa disebut madu? Karena menyehatkan ibu. Iyalah. Ibu mengurus sapak seminggu. Kini dibagi 2, 3 hari ibu sewalalai. Dah sehat ibu tuh.
Di mana kapayah ibu tuh? Biasanya ibu ngurus apa 24 jam 7 hari. Makanya udah sabit madu tuh. Oke. Jadi madu itu kata Allah obat bagi semua penyakit. Jadi yang dikeluarkannya obat. Bukan sesuatu yang buruk. Ya, Pak. Ada lalat, Pak, yang dikeluarkannya bakteri, kuman, penyakit. Kenapa? Karena lalat tidak dapat wahyu. Memang ada dulu perangi manusia colangau tuh, Pak. Di Mainggo penyakit turun di situ. Ya, di Bakarajo selalu bikin masalah aja orang. Itu langau tuh. Ya, tuh. Nah, ya, tuh. Yang lebah tuh enggak, Pak. Di mana dia bekerja yang dihasilkannya madu. Sehat orang di situ dia, Pak. Ya, sanang hati orang dia, Pak. Ya, nyaman orang dekatnya, Pak. Itu lebah tuh, Pak. Apa yang membuat itu? Wahyu tadi. Wa auha rabbuka ilan nahal. Karena lebah dapat wahyu dari Allah, karena itu yang dihasilkannya adalah obat. Makanya begini, kata syifa dalam Al-Quran itu hanya 2 kali, Pak. 1 di surat Yunus ayat 57, 2 di surat An-Nahl ini, 68 dan 9 ini. Ya. Di Yunus 57, kata syifa terkait dengan Al-Quran. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Wa syifaun lima fis sudur. Al-Quran, obat. Jadi kalau Al-Quran itu obat rohani, maka madu ini obat jasmani. Baik obat rohani maupun obat jasmani, dua-duanya wahyu. Hebat, Pak. Bapak Ibu kalau ingin sehat jasmani dan rohani, Al-Quran, wahyu. Itu kenapa kata syifa hanya 2 kali dalam Al-Quran, dua-duanya bicara tentang wahyu. Pertama dengan Al-Quran, yang kedua wahyu yang didatangkan ke lebah. Nah, jadi ini ya kepemimpinan lebah. Jadi lebah itu Ibu ya sosok manajer yang handal. Dia tidak capek-capek bekerja, tapi semua anggotanya berjalan dengan sistem yang dibentuk dengan baik. Karena wahyu yang menuntunnya. Ya. Yang kedua, namal, semut. Yang disebutkan di surat An-Naml 18-19. Ceritanya, hatta iza atau ala wadin namla. Hingga ketika Sulaiman dan pasukannya sampai di lembah semut. Qalat namlatun, ratu semut berkata, ya ayuhan namal, wahai pasukanku semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke sarang-sarangmu, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu, agar kalian tidak diinjak-injak Sulaiman dan pasukannya. Jadi ceritanya begini, Pak Ibu. Nabi Sulaiman itu lewat di sebuah lembah bersama bala tentaranya, ada jin, manusia, ada burung-burung. Sampai di lembah semut, ini koloni semut nih, maka ratu semut berkata, masuklah kalian ke sarang-sarang, ke lubang-lubang, agar tidak diinjak-injak Sulaiman. Nabi Sulaiman dengar, karena Sulaiman ini paham bahasa binatang. Jadi semut ini, Bapak Ibu, dia hidup berkoloni juga seperti lebah. Koloni semut ini banyak lagi. Sampai kadang 500.000 koloni semut. Dan semut itu dipimpin pula oleh perempuan. Namanya Namlah. Namlah namanya. Semut betina. Yang badannya paling besar, ya, dan biasanya ada sayap. Dan karakter semut ini, Pak Ibu, sang ratu kalau berjalan, itu yang paling depan. Di belakang itu pasukan berbaris rapi. Sehingga kalau ada bencana, ada bahaya, maka dia yang paling duluan menghadapinya, dan dia memerintahkan pasukannya, anggotanya masuk lubang dulu. Lah aman semua pasukan, lah masuk lubang, anggota semua, baru sang ratu bersembunyi terakhir. Nah, tuh semut, Pak. Jadi semut ini, Pak, dia tuh paling depan. Ya. Kalau ada bahaya, dia mati paling dulu. Kalau selamat, dia selamat paling terakhir. Nah, itu pemimpin yang hebat. Dia jadi imam. Di depan dia kalau ada bahaya, ya, dia di belakang kalau selamat. Jadi pemimpin yang baik itu, Pak Kepala Dinas, Ibu Sek misalnya, la ratu dapat
tunjangan sadonya baru apa ibu dapat tunjangan. Itu Pak. Itu baru samuik tu. Betul ya. Pokoknya lah habis satu anggota dapat bagian, tak ada lah. Baru Bu Sek ambil bagian. Kadang dapat ibu bagian lo, itulah sabana samuik tu. Ya. Lah sabana ratu samuik tu. Jadi kepemimpinan semut tu Pak, dah awak paling dulu bahagia lo. Kok bahagia paling kemudian, kok susah paling dulu. Itulah kepemimpinan sejati. Makanya kata Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, kalau umat ini kelaparan, sayalah manusia pertama yang merasakan lapar itu. Tapi bila umat ini kenyang, biarlah saya manusia terakhir yang merasakan kenyang itu. Ya bang, begitulah namanya kepemimpinan. Kalau pemimpin yang baik, Pak Kepala Dinas, lah bauto satu anggota, baru Pak Kepala Dinas bauto. Lah bauto sadonya anggota, baru Pak Kepala Dinas bauto. Sadonya yang bonda, Pak Kepala bonda dulu. Jangan awak lah pakai oto, nampak anggota naik sepeda, ya baru lah hujan-hujan panik, awak lah sanang. Itu nak samuik tu. Kepemimpinan samuik itu betul ibu. Susahnya paling dulu, sanangnya paling kemudian. Itu makanya kata Ratu Semut ketika ada bahaya, masuklah kalian dulu ke lubang kalian. Lah masuk sadonya, baru sang ratu lah dan dado yang tinggal di luar barunya masuklah. Jadi kok gampo kini kok Pak Kepala Ibu Sek kemudian lari. Lah bila lari anggota sadonya keluar, baru Ibu Sek lari. Tak dulu lari dah. Pastikan anggota selamat sado itu. Kau nak bergoyak seketik, Bu Sek timbul di luar. Kawan di dalam baru pagi-pagi. Ya. Kemudian keluar bu. Itu begitu, Ratu Semut begitu. Itu dah samui itu langau tu. Nah, itu kenapa pilot tu Pak, kalau ada terjadi darurat, semua penumpang keluar dulu Pak. Dan pilot yang terakhir keluar tu Pak. Ada pintu daruratnya Pak, ada pintu pelontar tu Pak. Pilot itu Pak, di bawah kursinya ada pintu darurat tu Pak. Dia kalau tekan tombol jatuh tu Pak. Dengan pelampung, dengan parasut. Jadi dia tekan tombol saja tu Pak. Pilot tu Pak, kalau mau selamat, dia orang pertama yang selamat tu Pak. Dia tidak akan pernah mati kalau pesawat jatuh tu. Karena dia punya parasut di bawah kursi dia. Dia tekan tombol, dia jatuh ke bawah itu pakai parasut. Dia tidak akan pernah mati, tapi pilot selalu mati. Kenapa? Begitulah tipikal semut. Kalau selamat semua penumpang, baru pilot setelah itu selamat. Makanya ketika di tengah laut, Pak, semua turun melompat pakai pelampung, maka pilot kemudian membawa pesawat itu jauh ke tengah lautan, baru dia jatuhkan pesawat di situ. Baru dia jatuh. Baru dia melompat. Begitu pemimpin yang ideal. Seperti Samud. Nah, jadi besok di Karayo lah dapat THR satu anggota ku ibu baru Ibu Sek dapat. Ku alun dapat kawan THR ibu tu agen. Itu caranya. Itu caranya ibu. Lai macam dah alhamdulillah lah. Lah ya. Pokoknya ku tanya anggota lu ado yo alun dapat THR lah ya. Adop aku THR rabu ambil. Tu Yo kan rekaman ada beko kirim ke Pak Kadis. Tinggal kirim ke Pak Kadis beko ya. Biar Pak Kadis tu faham lu beliau. Ya kan jangan dulu awak lah dapat tunjangan Pak kawan anggota lu lah Pak Kadis lah kanyang dak mu tu tu. Ya, kerajo sama payah tu sanang awak saya dulu dak mu tu tu. Dah. Tolong beko sampai ke Pak Kadis ya.
Sampai ke Pak Kadis, THR tu bisu, Pak Kadis paling kemudian dapat ibu sek. Alah. Ayo. Pokoknya lah panu dapat satu anggota. Baru beko Pak Kadis ibu sek dapat bagiannya. Ku alun dapat lah. Yang bagian ibu, bagian apa tu bagian anggota. Nah, okey cik ibu-ibu, aku cikgu ustaz kurang cacok kemari ya. Ada snack ada dari Pak ya. Okey. Nah, itulah kenapa ibu, ketika semut berkata begitu, ya, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian supaya anda diinjak-injak Sulaiman, lah masuk sadong pasukannya, barunya masuk ke lubangnya. Apa yang terjadi pada Sulaiman? Fatabas sama ya dahikan min kauliha. Sulaiman tersenyum tertawa mendengar ucapan Ratu Semut dan dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, ya Allah, beri saya petunjuk bagaimana berterima kasih kepada ibu saya. Ketika Sulaiman mendengar Samui mengecek itu, Ratu Semut tadi, dia ingat ibunya. Ya Allah, kata Sulaiman, beri saya petunjuk bagaimana berterima kasih kepada ibu saya. Kenapa ibu minta kana adik Sulaiman, Ibu? Hanya ibu yang bisa begitu kepada anak-anaknya. Bapak enggak. Bapak enggak. Lai Pak ya. Ya. Sebab ibu ini akan mengorbankan nyawanya untuk anaknya. Kalau lagi ibu melahirkan anak, Pak, pilihannya sulit. Ibu diselamatkan, anak mati, atau anak diselamatkan, ibu mati. Kalau ditanyakan ke ibu mau pilih siapa yang selamat, anak ibu atau ibu, maka 1000% sang ibu menjawab, anak saya selamatkan dok, biar saya yang mengalah. Pasti jawabannya begitu. Tapi kok kapak tanya? Enggak. Ayah tu. Bawa salib, Pak. Apa-apa ada ibu dia. Tak ada anak dah. Kerana apa kau mati ibunya susah kau. Itu. Kalau anak bisa kau tambah dari kepayawan lah itu. Nah tu aku apa kau milih induknya. Dan tak lo salah lah tu. Bolehnya. Ya, cuman begitu nalurinya. Itu kenapa ketika urusan seperti ini Sulaiman ingat ibu. Hanya ibu yang bisa menyambung nyawa untuk anak. Itu kenapa hamil, melahirkan, menyusui tidak diberikan ke bapak. Kok sempat bapak hamil, menyusui, nyocaki si anak kau tadi. Percayalah Pak Ibu kamu. Coba cari anak apa ada satu melahirkan, ada satu menyusui, anak kok menangis kancang-kancang, cepat antok. Ndak yon antok cepatnya. Ndak betul. Ndak ramai antok ndak betul cerita ndak betul Pak. Ya cerita. Tapi kalau ibu-ibu ndak kok menangis anak ke ndak betulnya lah. Nyo rusuk. Nyo gendong. Iyalah. Ayo Pak. Sama nangis gini Pak dia lagi apa game langsungnya. Iyo lah Pak. Jadi memang ibu-ibu kau lah ya yang paling bisa berkorban untuk anak. Itu kenapa ketika semut berkata ke pasukannya begitu, dia terakhir masuk lubang sang ratu tadi, Sulaiman berdoa, ya Allah bagaimana saya bersyukur kepada ibu saya. Karena dia ingat ibunya begitu. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang menjadi ibu bagi semua anggotanya. Kainyo tampik balinduang orang sadonya. Kainyo orang mengadu sadonya. Jadi kalau kurang belanja anggota busek. Eko ba aku hala. Sayui bulan kini. Itu baru Ratu Samui. Iya betul Ibu. Ya kalau kamu contoh pemimpin yang ideal, ya dah. Itu Samui itu yang ideal, tampik berlindung, keselamatan kita itu di tangan dia. Jadi kalau ada masalah, memang nyaman kalau awak menghadap kinyo. Sama awak Ibu, kalau ada masalah mengadu ke induk nak. Sanang kan? Digosoknya awak, diciumnya awak, dia yo nak, yalah yo. Pasti sanang hati mengadu ke induk. Tapi kalau mengadu kapak dan panik je banyak cituang. Tak itu capak ya.
Itu makanya Nabi Sulaiman ingat dengan ibunya ketika melihat perangai Ratu Semut. Jadi pemimpin yang baik itu jadilah seperti ibu bagi anak-anaknya. Tempat mengadu, tempat curhat, tempat kita melapang kesusahan kita dengan dia. Tuh, makanya kata Abu Bakar, di tangan saya orang kuat akan menjadi lemah, orang lemah akan menjadi kuat. Karena orang lemah akan saya ambilkan hak mereka dari orang kuat. Karena begitu kata Abu Bakar. Dilindungi semuanya. Tidak ada yang bisa menjajah yang lain. Itu pemimpin yang seperti semut. Ya. Itu. Nah, tapi ada pemimpin yang paling buruk seperti laba-laba. Coba kita lihat. Di Al-Ankabut 41. Kata Allah, masalul lazina takhazu min dunillahi awliya kama salil ankabut ittakhazat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Kata Allah, seburuk-buruk koloni, seburuk-buruk rumah tangga, itu rumah tangga laba-laba. Jadi laba-laba ini begini ceritanya Pak Ibu. Jadi laba-laba ini yang bikin sarang itu betina. Laki-laki enggak. Memang begitu. Jadi yang bikin sarang itu betina, makanya ittakhazat baitan, ittakhazat itu perempuan. Dan kata Allah yang paling buruk rumah tangga itu laba-laba. Jadi rumah laba-laba itu dia bikin rumah, tapi rumahnya tidak bisa melindungi dari panas dan hujan. Coba tengok rumah laba-laba ya. Hujannya panik hujan jo, panenya angin jo. Rumah keceknya itu. Itu rumah yang paling buruk. Rumah yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Lalu rumah itu dibikin sebagai perangkap. Jadi kalau ada yang lewat, perangkap di sana. Ini rumah yang paling buruk, Pak. Rumah yang di situ kemaksiatan terjadi. Ada rumahku jadi tampil judi. Ada rumahku apa-apa membawa kawannya berjudi ke rumah tu. Minum khamar di rumah tu. Narkoba di rumah tu. Itu seburuk-buruk rumah tu. Karena rumah jadi sarang maksiat, perangkap. Dan yang paling buruk, jadi laba-laba betina ini Pak Ibu, setelah dia membangun sarang, dengan laba-laba jantan itu kan tinggal duduk saja di sarang itu langsung mereka kawin. Setelah kawin, itu laba-laba betina langsung membunuh laba-laba jantan. Untung tidak jadi laba-laba Pak. Ya, Pak. Jadi laba-laba betina aku Pak bagak. Ya kan? Begitu sudah dikawini, langsung yang jantanku bunuh, Pak. Itu nasib laba-laba jantan tu, Pak. Jadi ada Pak kan yang sering itu sebantah saya rumah, itu laba-laba jantan tu. Iya, Pak. Laba-laba jantan tu marasai, Pak. Itu marasai. Lah sudah kawin, Pak, nyugigi sampai mati. Tak taluk melawan, Pak. Tak taluk melawan. Itu. Kalau ada apa-apa dan takut je ibunya, kayaknya seringnya di ibu tuan tu semedek. Tu laba-laba jantan tu. Begitu Pak. Nah. Nah. Lalu, hebatnya laba-laba ni Bu ya. Setelah dia kawin, lalu dia melahirkan anak, yang jumlah anak tu itu mencapai puluhan ribu kadang-kadang Ibu anaknya tu. Banyak, ribuan anaknya. Dia taruh di tempat kecil. Kan nampak Ibu sarang laba-laba anaknya kan ketik kayak anak. Ketik ya. Itu ribuan dalam tu. Hasil penelitiannya Pak Ibu, itu hanya 1/3 anak laba-laba yang hidup. 2/3 mati saling injak di dalam itu. Itu kenapa rumah tangganya disebut rumah tangga yang paling hina. Bagaimana rumah tangga paling hina? Rumah bocor, enak, diri, ketek, suami istri bacakak tiap hari, ya toh, tak tentu mana yang pemimpin rumah tangga tu loh. Anak bapijak-pijak, batangka-tangka sampai mati. Itulah kepemimpinan yang buruk, yang hanya keributan yang ada dalam koloni itu. Jadi kalau ada pemimpin yang rakyatnya tiap sebentar saja itu heboh, yang rakyatnya tidak pernah damai, rakyatnya selalu rusuh, rakyatnya yang selalu gaduh, itu pemimpin laba-laba. Ada pemimpin begitu Pak. Kadang sengaja rakyatnya diadu-adu. Supaya rakyat kau bacakak batangka.
pemimpin yang baik itu seperti semut dan lebah tadi. Tapi kalau ada pemimpin begitu, bikin gaduh. Ya, kebijakannya bikin gaduh, bikin orang heboh. Itu ndaklah tu. Maka disebut sebagai rumah tangga yang paling buruk. Rumah tangga laba-laba. Ada rumah tangga begitu tu. Suami isteri bertengkar, ribut, tak pandai akur. Jadi memang dari laba-laba tu kita tahu ibu memang perempuan tu kuat sekali. Kuat. Ya, jadi secara fitrah ibu-ibu ni kuat. Cuman dia tak tahu kalau dia kuat. Ya. Tadi lebah, semut, laba-laba, kuat dia. Tu kenapa ibu-ibu ku diciptakan terakhir, Pak. Dah diciptakan jin, diciptakan malaikat, jin, Nabi Adam, baru ibu-ibu terakhir. Karena ibu ni makhluk terakhir yang paling kuat, yang paling canggih. Itu kenapa ibu-ibu ni jarang sakit, Pak. Ya, ibu-ibu ku jarang sakit. Ya. Kenapa ibu-ibu jarang sakit? Karena dia kuat. Kalau apa-apa, tiuk sabanta sakit. Kalau apa ku lama. Itulah rahasianya kenapa ibu-ibu ku umurnya panjang-panjang, Pak. Sampai 80-an, lunjuk mati deh. Kalau ibu-ibu, kalau apa-apa 60 lebih mati. Ya enggak? Apa-apa coba cari ibu. Cobalah ibu survei. Mana yang banyak nenek-nenek juga kakek-kakek. Nenek-nenek. Karena memang daya tahan tubuh ibu tu kuat. Maka ibu harapan hidupnya lebih tinggi. Kalau kami ini ibu, harapan hidupnya rendah. Itu maka laki-laki 60-an lebih mati. Jarang-jarang sampai 70-nya ibu. Daya tahan tubuh kami rendah. Di samping perangai ibu menambah capek kami mati. Itu makanya kepala kami bibotak banyak. Itu dek perangai ibu. Dulu kami sebelum menikah ibu rambut kami rancak. Sajak mau nikah ibu kok labi rambut kami kok. Itu alasannya bahar kami kok capek mati. Gitu. Itu alasannya itu. Dek perangai ibu yo. Dek mikir ibu. Ini kandaknya banyak, Pak. Banyak kandak, Pak. Kalau awak kandak awak tak banyak lah, Pak. Makan 2 kali sehari baju 2 lampi 2 helai lah tu. Ada itu lalu lah. Ya, Pak. Kalau ibu enggak, Pak. Ko bali. Itu membuat kami capek mati. Ya memang penyebab dari itu banyak, tapi penyebab salah satunya itu. Ya. Coba ibu kalau pulang awak terlambat, Pak. Coba dengar pertanyaannya Pak dekat pintu tu. Mana dia? Siapa itu? Manyo Pak ikut ko. Manyo ko. Mati yo pajapit bego tu mah. Inyo tahu Pak kalau pulang membawa dari Pak. Itu kacaunya. Ledak Pak. Nah, itulah kenapa ibu-ibu kok kuat. Karena ibu kok makhluk terakhir ya. Itu makhluk pemimpin yang 3 kok perempuan sadonya. Lebah wanita, semut wanita, laba-laba wanita. Nah, tapi wanita paling buruk laba-laba. Nyo gigi apa kau sampai mati tadi. Itu laba-laba tu. Marah saya suami dia nyo. Tu. Kau ada ibu-ibu dan cerita, lah bangkit takui apa pulang bagai. Tu ibu kau laba-laba. Nah begitulah bapak-bapak ibu-ibu ya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, baik sesuai tema ataupun tidak. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu. Wallau amrahum limra'ah, yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada perempuan. Itu hadis itu terkait dengan pertanyaan seseorang yang di mana di Persia ketika itu ada seorang perempuan diangkat jadi ratu. Maka Nabi berkata itu, tidak akan beruntung laki-laki pemimpinnya perempuan. Karena begini Pak Ibu. Kenapa perempuan itu tidak dibolehkan dalam sebagai pemimpin? Bukan tidak boleh sebenarnya. Tidak diutamakan. Karena dalam Al-Quran ada pemimpin yang dipuji juga perempuan, Ratu Balkis. Nanti baca surah An-Naml itu. Itu perempuan yang memiliki aras yang besar. Ya, dia memiliki kekayaan yang besar. Rakyatnya hidup makmur. Tapi dia dipuji. Kenapa dipuji? Karena dia memimpin dengan demokratis. Ketika datang surat Sulaiman, meminta menyerah. Dia kumpul pasukannya semua, panglimanya semua, pembesarnya semua, dia bermusyawarah. Apa pendapat kalian dan saya tidak akan memutuskan perkara sebelum kalian memberikan pendapat. Apa kata pembesarnya? Perang. Apa kata Ratu Balkis? Kalau perang, rakyat yang akan sengsara. Maka kita utus ke sana pimpinan delegasi untuk bernegosiasi. Itu dipuji. Cerdas. Dan dia tidak otoriter. Karena keputusan ada parlemen. Kalau kondisi begitu, perempuan boleh jadi pemimpin.
Yang tak boleh itu pemimpin secara mutlak, otoriter. Itu tak boleh. Kenapa perempuan tak boleh jadi pemimpin secara mutlak? Karena perempuan punya keterbatasan. Memang kita ni tak sama Bapak Ibu ya. Allah sudah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memimpin perempuan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena dia banyak kelebihannya yang tak ada pada ibu-ibu. Kami ni ibu-ibu banyak kelebihan yang ibu tak miliki. Di antaranya kelebihan fisik. Itu satu dah. Memang kami kok secara fisik kuat ibu. Kami diciptakan dari batu bata. Maka kami kok kare. Badan kare, anguk kare, kepala kare, ya nak ibu? Makanya apa? Aku kan karya anguk. Cuma tak percaya ibu. Ibu kalau ibu apa mbok oto kan tu mbok kecen pak kamari wak lalu orang beralik situ. Kau macet aku. Kecek apa? Duduk selalu situ cuma. Adanya. Patu macet oto kau nak manggarik le ibu. Aja mengecek je ibu le. Kau mengecek je ibu dari kecek. Tadi kecek pak memakak sekawat turunlah cakap. Nyo kare kapalo. Itu karakternya. Memang begitu. Ini dari batu bata. Maka kau apa-apa kau nak kare itu tak dari batu bata lah tu. Ini harus kare. Kalau ibu lunak dari tulang rawan. Ibu lunak, makanya ibu badannya lunak, suaranya lunak, enak. Kalau ibu asal kejadiannya memang lunak tulang rawan. Kalau ibu dari batu bata lo, smackdown zot rumah tu ada. Saya oleh ibu kamu. Agak kare apa mengecek? Cik ibu. Untung ibu dari tulang rawan, gak kare kami mengecek ibu menangis nak. Itu supaya harmoni di rumah tu. Allah bedakan kejadian kita. Yang kedua, kelebihan akal. Kata Nabi, laki-laki diciptakan dengan 99 akal, 1 nafsu. Perempuan 99 nafsu, 1 akal. Akal ibu cieknya. Kanda ibu 99. Cuma aku ibu asa madok kamol baju. Baju lah dua mari rumah. Enya minta balik jilbab kawaknya pak, tapi jilbab kok matching sampai ke atas. Dah betul ya? Itu kok kecapai kami mati tu itu. Nya bakal ndak balik jilbabnya pak, tapi jilbab tu pasangnya baju, rok, sepatu, tas. Ada? Mang betu kandaknya banyak. Aka cie. Ya itu kok kurang aka. Ya memang cie. Itu makanya ibu-ibu masalah kok mali oto orang sawala ibu. Nya bali bodrek tu mah. Jelas kindak. Mang betu ibu. Kalau ndak betu dah ibu-ibu nama tu. Apa-apa tu. Memang betu ibu-ibu. Dan tugas awak kan membahagiakannya Pak. Kan Nabi Adam disuruh turun ke bumi dengan Siti Hawa. Yang disuruh susah siapa Pak? Nabi Adam saja. Nanti baca di surat Taha 117. Adam dan Hawa turun kalian ke bumi. Fataska, yang susah hanya engkau Dam. Hawa tidak boleh susah. Memang yang disuruh susah Adam Pak. Hawa tidak. Hawa tetap seperti di sorga di bumi kok. Maka tugas ibu-ibu di dunia kok dak macam di piti lo. Tugas ibu mananden piti. Kuku Memang itu ibu diciptakan untuk menyusahkan kami. Memang kata Allah begitu. Bacalah di surat Taha 117. Ibu ini dikirim ke bumi untuk menyusahkan kami. Tuh. Jadi kalau kami susah di ibu-ibu memang begitu harusnya Pak. Jangan ibu aja apa de payah mana dan juga. Enggak memang betul Pak. Nah, oke cik ibu neng koko cocok kok. Nengku. Iya. Memang cik itu. Jadi ibu kok sanang di bumi kok. Ibu kok huru hara saya kerja ibunya. Yang penting ibu salat 5 waktu, puasa Ramadan lah itu huru hara salah deh. Ayo. Karena itu kerja ibu tu nih. Yang susah kami. Lumpur-lumpur, karingek, badar-badar pulang. Ibu, Tak labil itu kerja ibu lah. Ibu kerja kok menyusah nih ibu. Saya kemana kerja ibu. Saya suruh ibu kerja ibu rumah saya lah. Maka pulang. Memang macam itu.
Allah sebut begitu. Kamu diturunkan ke bumi litasqa, untuk berpayah-payah. Oh, untuk istrimu. Karena ibu ini perhiasan. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Ibu ini Allah sebut perhiasan. Perhiasan disimpan di lemari kan? Iya. Itu apa tuh dari tulang rusuk tuh. Dari batu bata apa tuh ciptaan itu. Ya. Macam itu aturannya. Nah, jadi perempuan tak afdal jadi pimpin karena tadi akanya singke, akanya ketek. Makanya gini, kenapa perempuan tak boleh jadi saksi? Ada perkara ibu, tak boleh perempuan jadi saksi. Saksi wajib laki-laki. Kalau tak ada, tak boleh saksi perempuan. Kenapa perempuan tak boleh saksi? Nyopa lupo. Akanya singke. Itu maka ibu-ibu kau rajin mencatat. Orang rajin mencatat kau tanda lupo. Iya. Coba cari ibu-ibu pada pengajian, tak rajin mencatat ya. Dari dulu dah ibu rancak tulisannya ya. Dia rajin mencatat tu. Apa-apanya kapalo, gadang. Daya ingatnya kuat tu makuk zakar namanya. Zikir ingat. Makuk apa aku dah pernah mencatat. Bawa kapalo saja. Coba cari apa pengajian Pak Madu mencatat. Oh, deko saja. Talai pengerti tidak tapi ha. Pak. Memang apa-apa tu bang beto. Ingatannya kuat. Kan akalnya 99. Tu makuk jadi saksinya. Kalau perempuan tak boleh jadi saksinya palupo. Itu. Nah, itu alasannya ibu kalau dapat warisan separuhnya. Kami 2 kali ibu. Bakal separuh ibu dapat warisannya, kok diagen ke ibu sadonya los. Habis langsung. Ya, habis langsung. Coba lah Pak, pergi piti ibu belanja ke pasar Pak. Tu suruh pergi ke pasar Pak. Tu tanyalah pulang beko. Le belabi ibu. Kau belabi cukup saya ndak lah. Tu cakap. Dak kabar siso ni piti dulu Pak. Nyangkui isi pasar pulang beko tu. Emang betul. Nya nafsunya 99. Akak cie. Dak berimbang lah tu. Tu makanya hak carai dak dagang ke ibu. Ibu mencarai kami tiap hari dan talak udah itu saya kece ibu. Dak kabar carai lah. Tapi cubalah kami mengecek sekali ke ibu. Dan carai ibu selesai. Karena hak di kami. Bako nak ke ibu dia pergi hak carai, akak ibu kurang. Beko kok dia gang ke ibu tiap hari kami jadi duda beko tu mah. Terlambat pulang nyotala, terlambat belanja nyotala, pakai cang baju nyotala, abi. Dah ada pernikahan abadi di muka bumi kau ibu. Kalau ke ibu dia gang hak cerai. Maka kalau dia gang hak kami akak kami panjang. Kok baca kak kami ibu, kami tak menceraikan ibu lah, manuang-manuang kami lu. Kau ada apa-apa manuang-manuang tapi jalan sarang bercakap tu. Kenapa? Kau nampak apa-apa manuang di kantung dia kau? Tu tanda sarang bercakap di rumah itu. Karena akaknya panjang. Tu kenapa kau bercakap jo isteri awak apa ibu? Ambo kalau bercakap jo isteri ambo apa kalau bercakap di rumah apa? Perintah Al-Quran jangan curhat ke ibu. Tak boleh. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Curhatnya ke bapak. Tak ke ibu lah. Tak boleh ke ibu curhat. Memang tak boleh. Maka betul akaknya singkek. Ambo kok curhat ke ibu ambo bercakap ambo isteri ambo. Datang pun manuang kama ambo. Baca mak ambo. Bako panjang manuang. Itulah mak ambo jurang rumah ambo dak harmonis sama apa tu. Perangai orang rumah ambo mendeko atu. Kecik mak ambo di dulu dan kecik engkang lah cik. Enggak. Dah betul je Pak ya. Dari dulu dia kecek kang lah jangan inyo ceknya. Tu ba le mak ang tinggalnya. Dan carian me kuang mudo baru. Dah itu Pak. Pendek solusinya. Ba ko betul kecek amak apa amak ko ndak bisa mencari anaknya susah loh Pak. Kok lah susah anaknya susah. Tu naluri tu. Tapi kalau kapak tak betul lah. Ambo kalau datang kapak ambo manuang kan. Kecek amangang kau manuang saya cak ambo. Ambo bercakap di rumah ambo Pak tu perangainya modeko tu abak mau manuang. Tu mari lang. Ba tu Pak amak ang labi ditulis malah. Aduh Pak. Ya. Ambo dah jadi bicara dah Pak. Ayah ambo lebih payah dah ambo lah. 80 tahun ayah ambo menderita Pak.
Nyo tahan je nyo. Gitu. Nya perangai pedusi ko sama saja Siti Hawa nya Pak sampai hari kiamat ndak beda gitu. Cuman ada laki-laki ko yang tahan, ada yang ndak tahan. Apa mengganti orang rumah lebih baik daripada kau kalau. Ayolah kamu. Apa ganti kecak Pak lebih rancak ko. Ndak lebih payah perangai beko tu mah. Acak Pak bertahan sampai mati yang kau. Ndak kalamu le tu lah. Itu Pak. Nah, itu alasannya Pak ya. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Ada ya Pak? Nah. Jadi bukan tak boleh Bu, boleh saja. Sepanjang tadi kalau lebahkan sistem dibangun dengan baik. Kalau tadi semutkan dia keibuan, boleh. Sepanjang ada ya yang tidak seperti itu, yang sepanjang tidak mutlak kekuasaan di tangan dia, itu boleh. Dipuji. Ibu saya boleh jadi kepala dinas. Doakan Ambo jadi gubernur, kepala dinas. Begitu Pak. Ya toh. Begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.